Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi awal tahun di tanggal 3 Januari 2025, tepatnya di hari Jumat hari ini. Tentu beragam informasi juga telah kami sajikan dalam edisi cetak kita hari ini. Dan tentunya kita akan ulas lebih lanjut beberapa headline juga beberapa rubrik yang telah dimuat dalam halaman hari ini. Dan yang pertama langsung saja kita ke halaman pertama kita, ada informasi mengenai Rudy Esgani yang ditembak dari jarak 20 meter. Kemudian pelaku menggunakan senapan angin peluru kaliber 8 mm. Juga Peradi yang mendesak Polda untuk usut kasus ini hingga tuntas. Lebih lanjut lagi, pengacara Rudy Esgani dipastikan tewas karena tertembus peluru di bagian wajah. Berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah almarhum pelaku diperkirakan menembak korban dengan menggunakan senjata angin dari jarak kurang lebih 20 meter. Kemudian dikatakan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, bahwa hasil otopsi korban mengalami luka tembak di bagian muka bawah mata kanan. Akibat tembakan orang tak dikenal atau yang disingkat dengan OTK, lanjut Didik, peluru bersarang di tulang leher korban. Didik mengatakan tim Lab 4 telah meneliti proyektil peluru yang bersarang di tulang leher korban. Kemudian hasilnya, kata dia, peluru tersebut bukan dimuntahkan dari jenis senjata api. Meski demikian, pihaknya mengaku masih menyelidiki lebih lanjut terkait peluru yang digunakan oleh pelaku. Berdasarkan informasi yang didapat, pelaku diperkirakan menggunakan senapan jenis pre-charged pneumatik atau yang disingkat dengan PCP atau tabung angin semiotomatik. Dan senapan angin ini termasuk senjata yang dijual bebas di pasaran. Kemudian pellet PCP atau pelurunya bermaterial tembaga aluminium, bukan logam timbal seperti peluru senjata api organik milik aparat. Oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel juga mengidentifikasi kalibrasi atau ukuran pelet terbilang cukup besar di angka 8 mm. Nah, pelet seukuran biji kacang tanah itu sejatinya untuk satwa atau kertas target olahraga menembak. Namun, di kasus penembakan di malam tahun baru 2025 ini menyasar organ vital pengacara anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Sulawesi Selatan itu. Untuk itu, tim gabungan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum dan Forensik Polda Sulsel masih menyidik kasus menghebohkan ini. Kemudian, buntut peristiwa penembakan misterius ini, polisi berencana memeriksa semua warga desa Patuku Limpoe yang memiliki senapan angin. Jika didapati ada senapan angin yang disimpan warga, kata dia, senapan itu akan diperiksa oleh laboratorium forensik. Tujuannya untuk mengetahui kecocokan senapan angin dan proyektil peluru yang bersarang di leher korban Rudy. Pihaknya mengaku telah mengantongi beberapa informasi terkait siapa saja warga yang memiliki senapan angin. Dan hingga saat ini didapatkan dari total 11 saksi yang telah diperiksa sejauh ini. Kemudian terkait penggunaan senapan angin di masyarakat, lanjut Didik, pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan izin. Seharusnya, kata dia, importir atau distributor senapan angin membangun koordinasi yang baik dengan Intelkam Polda Sulawesi Selatan. Lebih lanjut lagi, ada desakan dari Peradi juga, di mana puluhan pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi mendatangi markas kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada Kamis 2 Januari 2025 kemarin. Mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus penembakan terhadap rekan sejawatnya Rudy Esgani saat malam pergantian tahun di Kabupaten Bone. Para pengacara mulanya berkumpul dari kantor konsultan hukum Haji Hasman Usman di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Setelah itu mereka berangkat bersama ke Polda Sulsel yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Tidak berselang berapa lama, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan pun tiba di kantornya dan menerima audiensi para advokat tersebut. Ia menduga pelaku menggunakan senjata ilegal dalam melancarkan aksinya. Penembakan Rudy pun, kata dia, diduga mempunyai kaitan terhadap kasus yang saat ini tengah didampinginya. Disampaikan oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan, Irjen Pol Yudiawan pun tiba di kantornya dan menerima audiensi para advokat tersebut. Ia menduga pelaku menggunakan senjata ilegal dalam melancarkan aksinya. Penembakan Rudy pun, kata dia, diduga mempunyai kaitan terhadap kasus yang saat ini tengah didampinginya.
Sekretaris PBH Peradi Goa, Zainal Abdi. Dalam kejadian ini, kami selaku rekan sejawat merasa sangat kehilangan. Dengan penembakan ini tentunya mencederai lembaga advokat. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Peradi Makassar, Dr. Hasman Usman, usai menemui Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan. Ia mengatakan bahwa tentunya dengan hasil medisnya dan hasil lab 4-nya, itu kami berharap agar dapat terungkap dalam waktu secepat mungkin. Tidak berhenti sampai sana, kami juga menampilkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bagaimana kronologi, kemudian ada juga curhat soal pekerjaan. Di mana sebelum tewas ditembak, Rudy S. Gani sempat curhat ke kakaknya yang bernama Arifin Gani. Arifin mengatakan sebelum meninggal, Rudy hanya bercerita tentang pekerjaan sebagai advokat. Dia cuma bilang bahwa dia punya klien dan akan sidang. Katanya saat ditemui di kediaman duka di Jalan Kelurahan Lorong 6, Kelurahan Kaluku, Bodoa, Kecamatan Talo. Ia juga mengaku jika Rudy tak pernah bercerita jika memiliki masalah dan lainnya. Rudy, kata Arifin, hanya menyebutkan bahwa pada bulan depan ia akan menangani beberapa kasus di Kabupaten Bone. Arifin mengaku Rudy menangani berbagai kasus hukum, baik pidana maupun perdata di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bone, Sopeng, juga Wajo. Dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bagaimana senjata yang digunakan oleh pelaku, yakni senapan angin PCP, kemudian peluru yang digunakan berjenis Mimislok. Ada juga fakta baru penembakan pengacara Rudy S. Gani, yakni korban hanya ditembak sekali. Ada juga peluru mengenai wajah sebelah kanan korban tepat di bawah mata. Dan yang terakhir, peluru ditemukan di tulang leher korban. Dari versi Perbakin Bone, pelaku ditembak menggunakan senjata api laras panjang. Korban diperkirakan ditembak dari jarak kurang lebih 20 meter dan proyektil peluru yang digunakan yakni kaliber 5,56 mm. Nah, mengenal peluru Mimislok, peluru ini biasa digunakan untuk berburu dengan sasaran jarak jauh. Berfungsi efektif mengenai sasaran jika ditembakkan menggunakan senapan berkekuatan besar. Ada juga ujung peluru yang berlubang, bentuknya sama sekali tidak memiliki pinggang dan tidak memiliki rok tanda kutip untuk mengurangi hambatan laju. Ada juga informasi untuk Sulawesi Selatan sendiri secara menyeluruh mengenai inflasi Sulsel di bulan Desember mencapai angka 0,38%. Lengkap dengan ekspor dan juga nilai impor yang kami tampilkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Dapat disaksikan bahwa 5 komoditas utama untuk ekspor yakni nikel, besi dan baja, ikan dan udang, biji-bijian berminyak, dan lak, getah, juga damar. Untuk negara tujuan ekspor terbesar yakni Jepang, Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Amerika Serikat. Khusus untuk impor Sulsel, 5 komoditas utama yakni ada gandum, kemudian gula dan kembang gula, mesin atau peralatan listrik, mesin atau pesawat mekanik, dan olahan makanan hewan. Negara asal impor terbesar yakni dari Brasil, kemudian Tiongkok, Thailand, Kanada, dan Australia. Nah, untuk lebih lengkapnya bahwa BPS mencatat Sulsel mengalami inflasi month to month atau bulan ke bulan pada Desember 2024 sebesar 0,38%. Sementara secara year on year atau tahun ke tahun, Sulsel mengalami inflasi sebesar 1,23%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau Desember 2024 terhadap Desember 2023 tercatat di angka 1,23%. Berbicara tentang inflasi, tentunya untuk penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara bulan ke bulan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,34%. Sementara komoditas penyumbang utama inflasi antara lain tomat, daging, ayam ras, bawang merah, telur ayam ras. Kemudian komoditas lainnya meliputi ikan layang, ikan benggol, ikan cakalang, ikan sisik, kangkung, ayam goreng, dan ikan bandeng, juga ikan bolo. Nah, lebih lanjut, Arianto memaparkan bahwa ada beberapa penyumbang utama inflasi Desember secara tahun ke tahun, dimulai dari kelompok perawatan pribadi dan jasa dengan andil 0,47%. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah
emas dan perhiasan. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok untuk lebih lanjut lagi adalah sigaret kretek mesin atau SKM. Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,21%. Juga ada informasi bahwa Januari hingga Maret Sulsel berpotensi dilanda hujan kategori tinggi. Ini berdasarkan hasil pengamatan dari BMKG, di mana dasarian 1 yakni dimulai tanggal 1 hingga 10 Januari 2025. Dasarian 1 ini termasuk untuk di hari ini, yakni tanggal 3. Banjir berpeluang terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan juga Kabupaten Baru. Kemudian dasarian 2 hingga 3 yakni dimulai pada 11 hingga 20 dan 21 hingga 30 Januari 2025, rawan banjir di Kota Makassar, Goa, Maros, dan Pangkep. Di mana memang musim hujan di awal 2025 masih mengintai sejumlah daerah. BMKG memperkirakan pada dasaran 1 hingga 3 Januari 25, curah hujan di Sulsel cukup tinggi. Hal ini dipaparkan oleh Kepala BMKG Republik Indonesia, Dwi Korita Karnawati, dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Sulsel di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin. Tentu BMKG telah mencatat potensi banjir, khususnya banjir tinggi yang terjadi di beberapa kabupaten. Nah, ada juga satu informasi penting yang perlu kita ulas juga, menyoal pelantikan kepala daerah yang diundur setelah tanggal 13 Maret. Tentu menjadi pertanyaan bagi Tribuners nih, padahal kan awalnya ada penyampaian di tanggal ada 9 hingga 10 Februari 2025. Nah, untuk lebih lengkapnya bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan diundur setelah 13 Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Menurut Rifki, pengunduran pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 itu lantaran Mahkamah Konstitusi baru menyelesaikan seluruh perselisihan hasil Pilkada pada 13 Maret mendatang. Lebih lengkap lagi akan ada informasi mengenai di mana kita ketahui bahwa telah dijadwalkan ada pelantikan di tanggal 7, kemudian untuk bupati di tanggal 10 Februari. Maksud saya di tanggal 7 itu untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan sebelumnya juga diberitakan bahwa untuk bupati dan wakil bupati akan dilantik pada 10 Februari 2025. Tentu hal ini sesuai dengan peraturan presiden di nomor 80 tahun 2024. Tidak hanya daerah yang terdapat sengketa hasil pilkada, daerah yang tidak ada sengketa pilkada pelantikan kepala daerahnya juga dipastikan secara serentak diundur setelah 13 Maret 2025. Sebab seluruh pelantikan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Disampaikan juga sementara saat ini masih dikonsultasikan terlebih dahulu, menjelaskan juga salah satu norma dalam putusan MK diperintahkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih harus memperhatikan keserentakan. Hal ini bisa dikecualikan bagi daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK untuk digelar pilkada ulang. Dan dari halaman 1 tentunya masih ada juga informasi lainnya yang akan kita bahas. Selanjutnya kita beralih ke informasi bisnis nih Tribuners. Rubrik bisnis ada di halaman 4 karena masih panas juga, masih hangat untuk membahas soal PPN 12%. Untuk itu kami sajikan headline terlanjur bayar PPN 12%, DJP jamin pengembalian kelebihan. Lebih lengkapnya dari headline ini, bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenkeu memastikan bahwa wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila sudah melakukan pembayaran pajak dengan tarif pajak tambahan nilai sebesar 12% pada tahun 2025 ini. Hal ini menanggapi keluhan konsumen yang tetap membayar tagihan dengan tarif PPN 12% pada transaksi digital meski tidak tergolong barang dan jasa mewah. Nah, tentu ini informasi yang penting juga. Langsung disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan skema untuk mengatur pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Ya, dengan caranya memang bisa macam-macam, dikembalikan kepada yang bersangkutan bisa, kalau tidak membetulkan faktur pajak nanti dilaporkan juga bisa. Enggak ada masalah, kata Suryo dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis kemarin. Sementara itu, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal menegaskan bahwa hak wajib pajak akan tetap dijamin sepenuhnya. Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dan akan diumumkan beberapa hari ke depan. Yon berharap hanya sedikit wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif PPN 12%. Mengingat keputusan PPN 12% sudah diumumkan lebih awal pada 31 Desember 2024. Ada juga Asko Petarani nih di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, yang dimana pengunjung mengamati aneka perabot yang didisplay di Asko Petarani pada Kamis kemarin. Nah, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ASES telah melepas lisensi S Hardware di Indonesia dan mengenalkan jenama baru bernama Asko menggantikan S Hardware per 1 Januari di tahun 2025. Jadi untuk S Hardware sendiri sudah berganti nama menjadi Asko, Tribuners. Ada juga soal lanjutan informasi inflasi tadi. Kita ada informasi tambahan mengenai nikel yang masih komoditas ekspor tertinggi, yang masih menjadi komoditas ekspor tertinggi. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, seperti yang tadi disampaikan di halaman pertama, ada 5 komoditas utama, yakni gandum, kemudian gula dan kembang gula, mesin atau peralatan listrik, mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan olahan makanan hewan. Bisa Anda lihat, untuk Brasil sendiri, impor terbesarnya itu di angka 23,47%, disusul Tiongkok, kemudian Thailand, Kanada, dan Australia yang paling kecil dibandingkan Brasil ya, 7,32%. Nah, nilai ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Wah, ternyata penurunan, Tribuners. Data terbaru dari BPS mencatat nilai ekspor pada November 2024 sebanyak 168,87 juta US dollar dan setara 2,7 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 10,16% bila dibandingkan ekspor pada Oktober 2024 yang mencapai 187,96 juta US dollar atau setara 3,04 triliun rupiah. Kemudian untuk gandum impor terbesar, di mana nilai impor barang yang dibongkar melalui beberapa pelabuhan di Provinsi Sulsel pada November 2024 mencatat di angka 1,28 triliun rupiah. 5 kelompok komoditas utama yang diimpor yakni gandum dengan porsi terbesar di angka 45,39%. Ada juga informasi di awal tahun nih, Tribuners, harga emas yang lagi naik nih, lagi naik-naik daun nih. Ada harga emas antam mengalami kenaikan di awal tahun 2025. Per hari ini, tepatnya di Kamis maksudnya, harga emas antam berada di angka ya Rp1.524 per gramnya. Kemudian harga 1 juta ya per gramnya. Kemudian harga ini naik Rp9.000. Oke, benar, Rp9.000 jika dibandingkan dengan Selasa 31 Desember kemarin. Nah, data harga emas antam terbaru ini didapatkan di butik emas Logam Mulia Antam Makassar. Diketahui selama tahun 2024 harga emas antam mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni Rp398.000. Pada periode Desember 2023, harga emas masih berada pada angka Rp1.130.000 per gramnya. Untuk Januari sampai Desember 2024, target 433 kilo dan realisasi mencapai sampai 30 Desember itu di angka 592 kilogram. Ada juga Dalton, Hotel Dalton Makassar, Tribuners, yang menghadirkan promo spesial awal tahun 2025 bertajuk Jabrik atau Januari Menarik. Promo Jabrik ini bisa menjadi pilihan warga Makassar yang ingin merayakan
dan melanjutkan suasana tahun baru 2025 dengan suasana santai dan juga nyaman. Ada juga informasi dari Honda PCX 160, skutik premium dari Honda bakal segera hadir untuk penggemar otomotif di Sulawesi Selatan. Oke, bukan hanya di Sulawesi Selatan, juga Sulawesi Utara, Ambon, dan juga Sulawesi Barat. Diluncurkan pada awal Desember kemarin, motor ini membawa desain elegan dan teknologi modern yang menjadi simbol gaya hidup berkelas. Dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, ada warna merah dari New Honda PCX 160 ini. Dan untuk harganya sendiri bervariasi mulai dari 34 juta rupiah untuk tipe CBS hingga 45 jutaan untuk tipe EHIV. Nah, untuk disampaikan lebih lanjut bahwa semua tipe dapat dipesan melalui dealer resmi atau aplikasi Motorku X. Dari segi desain, PCX 160 ini mengalami perubahan signifikan yang meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri penggunanya. Jadi tunggu apa lagi, Tribuners? Mungkin yang punya tabungan bisa langsung membeli Honda PCX 160. Dan rubrik terakhir yang akan kita bahas ada informasi dari kabar baik nih. Kabar baik untuk Kota Makassar, pembangunan Stadion Sudiang berlanjut. Ada di halaman 6 Tribuners untuk edisi kita hari ini, di mana proyek pembangunan Stadion Sudiang Makassar dipastikan berlanjut di tahun 2025 oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulawesi Selatan, Suherman, yang baru saja rapat bersama pemerintah pusat termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, rapat lintas stakeholder ini membahas rencana progres di tahun 2025. Di antaranya menjadi prioritas yakni detail engineering design Stadion Sudiang. DED merupakan dokumen desain teknis bangunan, terdiri dari gambar teknis, kemudian spesifikasi teknis dan umum, volume, serta biaya pengerjaan. Dari Suherman menyebut seluruh dokumen administrasi sudah dikirim ke pemerintah pusat, sehingga dari sisi Pemprov Sulsel menurutnya sudah memenuhi keinginan pemerintah pusat. Ada juga informasi mengenai puncak bencana hidrometeorologi yang diperkirakan Januari, seperti juga di halaman pertama kita, Tribuners, langsung disampaikan oleh Menko PMK RI dan BMKG. Artinya kita semua harus bersiap. Pemkot sudah bersiap sebelum banjir kemarin, juga dinas terkait seperti PU yang selalu mengeruk drainase dan membuka layanan aduan. Dari menyampaikan, Pemkot Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyiapkan strategi jika bencana banjir kembali mengancam. Olehnya itu, kata Dani, untuk solusi jangka panjang penanganan banjir, Dani menjelaskan diperlukan perbaikan drainase yang baik. Sementara Kepala BMKG Republik Indonesia, Dwi Korita, mengungkapkan bencana hidrometeorologi berpotensi terjadi pada Januari ini. Di Sulsel ini sangat istimewa mulai dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, sampai Juni mengalami puncak musim hujan. Tapi untuk wilayah yang berbeda-beda, seperti di Jawa, puncak musim hujan ada di bulan Desember dan Januari. Kalau di Sulsel ini mulai Desember, Januari, sampai Juni. Wilayah mana saja bergantian, itu petanya sudah ada, kata BMKG Republik Indonesia nih. Dia menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2025, terutama pada tanggal 2 hingga 7 Januari ini, beberapa wilayah di Sulsel, diantaranya Kota Makassar, Maros, Sopeng, berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Jadi perlu berantisipasi juga buat warga-warga di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan juga Sopeng untuk adanya cuaca ekstrem. Dan ada juga pendapatan daerah Sulsel yang melampaui target, dapat disaksikan juga di grafis yang kami tampilkan. Pendapatan daerah Sulsel hingga Desember 2024. Rinciannya pendapatan daerah seperti PAD, kemudian dana transfer, dan lain-lainnya. Ada juga rincian pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat. Kalau untuk PAD asli, untuk rincian pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, untuk dana transfer itu seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik,
alokasi khusus non-fisik, dan insentif fiskal. Dan terakhir untuk rincian lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan hibah. Wah, ini di angka 108,71% Tribuners untuk target pendapatan hibah melampaui batas, malah melebihi 100%. Dan yang terakhir dari halaman Makassar ini adalah tenaga guru dan kesehatan kurang pelamar, di mana pendaftaran P3 diperpanjang hingga 7 Januari. Disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Kota Makassar, yakni Ahmad Nansum. Begitu juga dengan informasi tenaga kesehatan, jumlah pelamar hanya sebanyak 60 orang, padahal formasi yang disiapkan sebanyak 234 orang. Mungkin juga informasi ini juga sekaligus bisa disampaikan kepada teman-teman atau teman sejawat yang ingin mendaftar di dalam P3K sebagai tenaga guru dan juga kesehatan. Masih ada kuota nih, ada ratusan kuota. Kalau untuk tenaga kesehatan sendiri baru ada 60 pendaftar. Ahmad Nansum menjelaskan juga bahwa hasil seleksi P3 tahap pertama telah diumumkan pada 31 kemarin. Kemudian dari jumlah pelamar sebanyak 4.815 berebut untuk posisi tenaga teknis, 185 tenaga guru, dan 60 orang untuk tenaga kesehatan. Ahmad Nansum mengatakan dipastikan ada formasi yang tidak bisa dipenuhi, seperti untuk tenaga guru, formasi yang disiapkan sebanyak 240, sementara yang melamar hanya 185 orang. Ada 3 kriteria tambahan, Tribuners. Pada tahap kedua ini, pemerintah pusat menambah 3 kriteria tenaga honorer yang bisa mendaftar. Mereka adalah tenaga honorer yang masuk dalam database BKN, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K periode pertama. Selanjutnya, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CPNS. Terakhir, tenaga honorer database BKN yang tidak mendaftar P3K pada periode pertama. Dan itulah tadi informasi yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Silakan Tribuners bisa sampaikan informasi tersebut ke teman-teman, keluarga, dan seterusnya, karena tentu ada beragam informasi penting juga yang telah kami sajikan di edisi hari ini. Terima kasih Tribuners telah menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya bersama saya Fiorana Ceretno. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.